Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian, satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif, paling responsif menanggapi pertanyaan, konsultasi, dan request daripada teman-teman semua. Dan kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan Zodiak Harian dan kita berada di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Ini adalah hari Senin pertama dan semoga hari Senin ini segala bentuk rezeki kita dilancarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oke, langsung saja untuk urut-urutannya masih sama seperti biasa dan akan tetap selalu sama selamanya dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan di hadapan kamu sudah ada 2 deck yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Langsung saja saya bacakan ramalan zodiak hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Oke, di sini kalau bisa saya katakan di hari Senin ini ada sedikit beban yang sepertinya cukup mempengaruhi diri kamu secara keseluruhan. Nah, beban ini sepertinya terjadi karena adanya sesuatu yang sepertinya kamu itu merasa nggak terlalu nyaman dengan kondisi kamu saat ini. Dan di sini kalau bisa saya katakan, kondisi apa yang membuat kamu tidak merasa nyaman, yaitu adalah kondisi tanggung jawab kamu dan kondisi hubungan asmara kamu. Kenapa kok dua kondisi ini sepertinya membuat kamu tidak terlalu nyaman? Di sini kalau bisa saya katakan buat kamu yang punya zodiak Capricorn, sepertinya di dalam kondisi hubungan asmara kamu menyadari bahwa usia kamu itu semakin hari itu semakin berkurang. Dan kuantitas daripada usia kamu itu semakin bertambah. Paham sampai di sini? Jadi jatah usia kita itu berkurang dan angkanya itu terus-menerus bertambah. Dan di sini kamu itu menuntut sebuah kejelasan daripada pasangan kamu. Kamu nggak ingin menjalani sebuah hubungan yang hanya membuang-buang waktu saja. Karena apa? Karena di sini kamu punya beberapa target yang harus kamu wujudkan. Dan salah satunya adalah target di dalam hubungan asmara kamu. Kalau sampai sekarang kondisi hubungan asmara kamu masih menggantung, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kekhawatiran yang ada di dalam diri seorang zodiak Capricorn itu sendiri. Dan di sini kamu harus bisa mengantisipasi hal itu. Walaupun pada sisi yang lain, dari sisi pekerjaan ataupun usaha, kamu sangat bekerja keras sekali. Karena apa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi, ada beberapa target-target yang sepertinya menjadi target kamu di tahun 2020 ini. Makanya dari sisi pekerjaan, dari sisi usaha, kamu sangat berusaha keras sekali. Walaupun terkadang dalam kondisi keuangan atau penghasilan itu naik turun, tetapi di bulan Agustus ini sepertinya agak cenderung stabil. Sekalipun itu ada penurunan, tapi penurunan itu tidak terlalu berdampak kepada sisi keuangan kamu. Dan untuk sisi hubungan asmara, alangkah baiknya untuk kamu bicarakan dengan pasangan seperti apa solusinya, seperti apa kejelasan di dalam kondisi hubungan asmara kamu. Dan ini adalah hal yang paling penting yang seharusnya bisa kamu katakan sejak awal di dalam menjalani sebuah hubungan asmara antara diri kamu dengan pasangan kamu. Pokoknya tetap semangat dan harus memenuhi beberapa persyaratan untuk mendapatkan sebuah kejelasan di dalam hubungan asmara kamu. Supaya apa? Supaya kamu bisa lebih tenang dan bisa lebih teratur lagi di dalam mengatur target-target kamu di tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aquarius, di sini ada kartu The Hanged Man dan kemudian di sini ada kartu King of Wands. Yang pertama harus saya katakan kamu punya sebuah potensi yang luar biasa. Kamu punya sebuah kemampuan yang luar biasa, kamu punya bakat terpendam yang luar biasa. Akan tetapi di sini apa yang menyebabkan itu semua tidak terlihat? Yang pertama, estimasi kamu itu terlalu tinggi. Artinya apa? Kamu terlalu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Padahal kamu itu jauh lebih baik daripada apa yang menjadi bahan pembanding kamu. Dan di sini yang membuat kamu merasa tertutup adalah keraguan-raguan kamu dan kekhawatiran kamu. Kamu tidak berani untuk mengeksplorasi diri kamu itu lebih lagi, atau dalam tanda kasarnya kamu itu kurang berani untuk keluar daripada zona nyaman kamu. Dan kamu nyaman dengan zona kamu yang seperti ini. Apa? Kamu tidak berkembang dan kamu merasa kehidupan kamu gitu-gitu aja. Karena tidak ada sebuah keberanian untuk kamu mengeksplorasi diri kamu lebih luas lagi. Dan
dan hal ini menjadikan suatu hal yang cukup menghambat langkah kamu terutama di tahun 2020 ini. Dan di sini yang harus kamu lakukan apa? Usahakan jangan melakukan pembanding-pembanding terhadap diri kamu. Diri kamu ya diri kamu, nggak usah dibandingkan dengan orang lain. Karena apa? Karena sejatinya kamu itu bisa lebih baik daripada orang yang menjadikan bahan perbandingan kamu. Jadi di sini usahakan jangan pernah membandingkan proses yang kamu jalani dengan prosesnya orang lain. Karena apa? Proses kamu dengan orang lain itu tentunya berbeda. Kamu dengan proses kamu sendiri, orang lain dengan prosesnya sendiri. Oleh karena itu, apa yang harus kamu lakukan? Seperti buah mangga dalam satu pohon, mereka nggak bakal bisa matang secara keseluruhan. Nggak bakal bisa matang bareng-bareng. Tetapi matangnya itu kan ini yang duluan, ini yang duluan, ini yang belakangan. Seperti itu juga layaknya proses di dalam kehidupan. Maka dari itu, nggak usah terlalu membandingkan proses yang kamu jalani dengan proses yang orang lain jalani. Karena itu akan sia-sia. Dan yang paling penting adalah di bulan Agustus tahun 2020 ini, buat kamu yang punya zodiak Aquarius, khususnya di tanggal 3 Agustus, hidup kamu itu akan terasa sebuah sempurna saat kamu itu bisa menyempurnakan rasa syukur kamu dengan lebih mensyukuri apa yang kamu miliki dan berani mengeksplorasi diri kamu lebih lagi. Termasuk dalam hubungan asmara pun juga demikian, keuangan pun juga demikian. Bahkan untuk masalah pekerjaan ketidakmajuannya kamu itu karena kekhawatiran kamu itu lebih besar. Oleh karena itu ini semua harus kamu jadikan suatu preferensi utama untuk bisa sekali lagi untuk bisa menjadikan diri kamu sukses di tahun 2020 ini. Dan kamu harus yakin kamu pasti bisa untuk sukses di tahun 2020 ini. Ayo yakin kamu pasti bisa. Oke? Kemudian selanjutnya setelah Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Ten of Cups. Dan di sini ada kartu Seven of Swords. Di sini sepertinya kamu mendambakan sebuah kebahagiaan. Tentu, semua orang pasti mendambakan sebuah kebahagiaan. Khususnya di bulan Agustus tahun 2020 ini, seharusnya kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dan kamu juga harus merdeka. Seperti peringatan kemerdekaan kita yang 75. Maka dari itu, kamu harus bisa memerdekakan diri kamu dari beban-beban yang selama ini. Sekali lagi, dari beban-beban yang selama ini kamu bawa, dari beban-beban yang selama ini membebani kamu. Dan terkadang memang ada sebuah keanehan yang ada di dalam diri kamu di beberapa hari ke depan. Nah, keanehannya itu apa, Mas? Nah, keanehannya ini kalau bisa saya katakan, sebenarnya kamu itu orangnya lebih suka menyendiri di beberapa hari terakhir ini dan beberapa hari ke depan. Sepertinya kamu itu orangnya tuh lebih suka menyendiri. Akan tetapi kamu itu nggak suka dengan yang namanya sebuah rasa kesepian. Nah gimana? Kamu itu lebih suka menyendiri tetapi nggak suka dengan rasa kesepian. Nah ini kan yang menyebabkan tidak sinkron antara pikiran dengan perasaan. Itu nggak sinkron. Ketika itu tidak sinkron maka kebahagiaan ini agak sedikit terhambat karena ketidaksinkronan antara pikiran dengan perasaan kamu. Dan hal ini apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah karena kamu masih menyimpan beban-beban atau tanggung jawab daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan permasalahan ini adalah permasalahan yang berkaitan erat dengan yang namanya sebuah hal yang membahagiakan. Nah ini mungkin dari keluarga, kemudian dari pasangan, atau dari anak, dari teman-teman sekitar kamu. Dan hal-hal ini itu terjadi dalam lingkup terkecil kamu. Sekali lagi saya katakan ini adalah daripada lingkup terkecil kamu. Dan sisi yang lain ada sisi positifnya juga dari kamu yang punya zodiak Pisces. Jadi bukan hanya lihat dari negatifnya saja, tetapi juga ada positifnya. Positifnya apa? Yang pertama urusan bisnis, urusan usaha, urusan pekerjaan, dan urusan keuangan. Alhamdulillah puji Tuhan. Di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 ini, kondisi keuangan kamu cukup teratur, kemudian pekerjaan kamu juga bisa diselesaikan dengan baik. Walaupun dalam kamu bekerja, dalam kamu berusaha, kamu selalu membawa beban masalah kamu ke sana kemari dalam pekerjaan kamu. So far tetap semangat. Saya yakin kamu pasti bisa kok menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang selama ini membelenggu kamu, yang selama ini masalah itu selalu mengikuti kemanapun kamu pergi. Kamu pasti bisa, dan harus yakin bulan Agustus harus ada sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries,
Di sini ada kartu The Justice dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya kamu harus menjaga keseimbangan. Ingat ya, sekali lagi harus menjaga keseimbangan di dalam hubungan asmara, di dalam keuangan maupun di dalam pekerjaan. Kamu harus menjaga sebuah keseimbangan di dalam kehidupan kamu. Dan ketika kamu ada sesuatu yang kurang baik, ada sesuatu yang buruk misalnya di beberapa hari ke depan, khususnya dimulai dari hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 ini, kamu juga harus bisa mengetahui kalau kamu nggak tahu keseluruhan jalan ceritanya seperti apa, maka kamu lebih baik diam daripada kamu malah memaksakan berbicara, memaksakan berkomentar, malah akan menyebabkan kamu terjerumus dalam sebuah permasalahan. Jadi paham ya, intinya kalau kamu nggak tahu apa yang terjadi, kamu nggak tahu kronologisnya, maka kamu cukup nyimak aja, diam aja, nggak usah banyak omong. Karena apa? Kalau kamu terlalu banyak omong, maka di beberapa hari ke depan, maka kamu akan terjerumus ke dalam sebuah permasalahan. Dan hal ini yang harusnya bisa kamu hindari, khususnya di hari Senin ini sampai dengan beberapa hari ke depan. Dan hal ini berlaku untuk aspek apa saja. Yang pertama, aspek hubungan asmara. Kalau pasangan kamu nggak mau cerita, ya udah kamu jangan paksa dia itu untuk bercerita. Kalau kamu terlalu memaksa dia untuk bercerita, lu apaan sih, lu kepo, nah seperti itu, kamu juga akan sakit hati. Maka dari itu tunggu sampai pasangan kamu terbuka hatinya untuk bisa bercerita dengan kamu. Jadi kamu jangan terlalu mengejar pasangan kamu, ayo cerita, jangan seperti itu. Tapi tunggu dia tenang terlebih dahulu, baru biarkan dia bercerita dengan sendirinya. Ini akan menjadikan hal yang baik dalam hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, daripada urusan pekerjaan, ketika ada sesuatu yang kurang maksimal, maka kamu lebih memilih diam saja. Gak usah ikut campur kalau itu bukan urusanmu. Maka usahakan di hari Senin ini kamu harus menghindari masalah yang menyebabkan kamu jatuh di dalam sebuah kecerobohan. Makanya perlu keseimbangan. Perlu keseimbangan yang harus kamu pikirkan terlebih dahulu sebelum kamu berkomentar. Kamu pikirkan keseimbangannya terlebih dahulu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan. Dan untuk keuangan juga harus kamu seimbangkan. Neraca antara penghasilan dengan pengeluaran ini harus bisa kamu keseimbangkan lebih baik lagi. Syukur-syukur penghasilan kamu itu lebih berat daripada expanding, daripada pengeluaran kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Di sini ada kartu Two of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu The Empress. Di sini artinya apa? Buat kamu yang punya zodiak Taurus, yang harus kamu pahami di hari Senin ini adalah mungkin kamu sesekali melakukan kesalahan adalah sesuatu yang wajar ya. Tetapi di sini yang menjadi kelemahan kamu secara keseluruhan buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020, ketika kamu melakukan kesalahan sekali, maka ini uniknya adalah kamu itu ketagihan untuk melakukan kesalahan lagi. Nah, ketagihan kok melakukan kesalahan. Nah, ketika kamu ketagihan melakukan kesalahan, maka apa yang terjadi? Ada kesalahan kamu selesaikan, ada kesalahan kamu selesaikan, muter gitu aja. Nah, kamu apa nggak bosan gitu loh dengan kondisi yang seperti itu? Melakukan kesalahan, kemudian perbaiki, melakukan kesalahan, perbaiki, terus-menerus seperti itu. Maka dari itu kamu harus bisa memutus ketagihan kamu untuk melakukan kesalahan. Nah, kesalahan kamu ini apa? Yang paling nampak adalah daripada sisi keuangan. Kamu udah tahu kebutuhan kamu banyak, penghasilan agak sedikit, ada hambatan sedikit, tetapi kok ya kamu terlalu menuruti keinginan kamu. Nah, ini harus kamu rem bro, direm, ditahan dulu. Jangan terlalu menuruti apa yang menjadi keinginan. Nah, kesalahan ini yang terus-menerus terulang-ulang terjadi di dalam kehidupan kamu. Nah, ketagihan kok melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kalau untuk masalah pekerjaan, so far tidak terlalu ada sebuah permasalahan. So far tidak terlalu ada sebuah hal yang harus dikhawatirkan daripada sisi pekerjaan kamu. Pekerjaan kamu oke. Kemudian untuk masalah hubungan asmara juga pengertian antara diri kamu, antara pasangan kamu dengan diri kamu itu terjalin dengan cukup bagus, terjalin dengan cukup lancar, sehingga tidak ada sebuah permasalahan yang cukup berarti daripada urusan hubungan asmara. Kalau yang jomblo bagaimana? Yang jomblo silahkan baca di link deskripsi. Karena apa? Karena saya itu terkadang agak kasihan gitu loh kalau membacakan untuk kamu yang jomblo. Jadi untuk yang jomblo saya sertakan linknya di deskripsi. Silahkan kamu klik linknya dan kamu simak videonya buat kamu yang jomblo. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020.
Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sini ada kartu Knight of Pentacles. Di sini saya sarankan betul-betul buat kamu yang punya zodiak Gemini, kamu harus bisa menjadi lebih baik lagi. Kenapa saya katakan seperti itu? Di sini sepertinya kamu memang sudah berusaha menjadi baik, sudah berusaha melakukan yang maksimal, sudah berusaha melakukan yang terbaik, tetapi kok ya ada saja cobaan-cobaan yang sepertinya itu menghampiri kamu, dan cobaan terbesarnya sebenarnya adalah daripada pasangan kamu. Kenapa? Karena sepertinya segala bentuk tanggung jawab kamu di dalam hubungan asmara itu kok sepertinya kamu yang terlalu menanggung semuanya. Makanya kamu merasa terbebani, langkah kamu di dalam mewujudkan investasi masa depan kamu agak sedikit terhambat. Karena apa? Karena ada beban daripada hubungan asmara yang mempengaruhi pekerjaan kamu, yang mempengaruhi kondisi keuangan kamu, dan hal ini mempengaruhi juga emosi dan mentalitas yang ada di dalam diri kamu. Nah, hal ini yang harus bisa saya katakan kepada kamu adalah ketika itu bukan menjadi tanggung jawab kamu, ngapain kamu itu repot-repot gitu loh. Kamu itu karena gini, kamu itu mungkin agak terlalu bucin ya, agak terlalu menghamba dengan cinta. Maka dari itu terkadang apa yang bukan menjadi tanggung jawab kamu, seolah-olah itu adalah tanggung jawab kamu. Nah, terkadang ini memang bukan mencerminkan karakter daripada Gemini yang seutuhnya. Karena apa? Mungkin Gemini sudah masuk ke dalam lingkungan atau lingkaran asmara yang terlalu dalam, sehingga karakter Gemini yang tegas, karakter Gemini yang berani menentang ketidakadilan itu agak sedikit terkikis. Nah, maka dari itu kamu harus mengembalikan lagi citra daripada karakter kamu untuk tidak terlalu melakukan the fool. Kamu tahu artinya the fool apa? Untuk tidak melakukan the fool di dalam kehidupan kamu, khususnya di dalam kehidupan asmara kamu. Karena apa? Yang saya takutkan akan mempengaruhi secara keseluruhan di dalam diri kamu, baik pekerjaan, baik keuangan, maupun mentalitas emosi kamu. Jadi hal ini harus kamu perhatikan betul-betul. Kamu bertanggung jawab terhadap diri kamu sendiri untuk memperbaiki hal-hal yang terbaik buat kamu. Dan jangan bertanggung jawab kepada yang bukan kamu lakukan. Artinya ketika pasangan kamu salah, ya itu urusannya dia. Kamu memberikan solusi, oke, nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu terlalu ikut campur, itu malah akan menjadikan beban tersendiri buat kamu. Dan kamu tahu kenapa di beberapa hari ke depan hubungan asmara kamu ini bermasalah, karena ada sekat-sekat yang memisahkan. Jadi antara kamu dengan pasangan kamu sepertinya agak sedikit renggang terlalu jauh. Maka dari itu ketika kamu pengen hubungan asmara kamu ini mendekat, maka harus ada magnet yang menarik antara diri kamu dengan pasangan kamu, kutub-kutub yang menyatukan antara kamu dengan pasangan kamu. Dan ini adalah tugas kamu dan pasangan kamu untuk mencarikan titik tengah untuk bisa menyatukan kutub utara dengan kutub selatan di dalam sebuah medan magnet yang sama. Oke? Pokoknya tetap semangat terus, investasi masa depan harus menjadi prioritas. Ingat, usia kamu semakin bertambah, sukses harus bisa kamu capai sesegera mungkin. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Queen of Cup. Dan kemudian di sini ada kartu Nine of Wands. Oke, alhamdulillah, puji Tuhan buat kamu yang punya zodiak Cancer masih berada di dalam sebuah track yang positif. Artinya apa? Artinya di sini kamu berusaha menjadi lebih baik lagi. Tapi memang ketika kamu berusaha menjadi lebih baik lagi, tetapi kok ada juga pihak-pihak yang sepertinya menyalahkan kamu terus-menerus. Nah, mungkin ini kamu sedang sedang mengalami daripada karma yang kamu lakukan di beberapa bulan yang lalu, yang kamu lakukan di masa lalu, dan kamu harus menerima daripada karma yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi ketika kamu mengalami sebuah masalah, kamu harus mengintrospeksi diri. Apa yang sudah kamu lakukan di masalah yang lalu? Apa yang sudah kamu lakukan di beberapa hari yang lalu? Mungkin ini adalah balasan daripada apa yang kamu lakukan. Nah, di sini memang ilmu karma atau hukum karma, atau bisa dikatakan ilmu tebar tuai itu terjadi di dalam kehidupan kamu. Makanya dari itu kamu harus terus yang melakukan yang namanya sebuah kebaikan. Ketika kebaikan kamu tidak dihargai, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena apa? Kamu mungkin memetiknya nggak langsung, memetiknya mungkin di beberapa tahun ke depan, di beberapa bulan ke depan. Jadi hal ini harus bisa kamu yakini bahwa kamu harus terus berbuat kebaikan. Ingat,
ilmu tebar tuai. Apa yang kamu tanam itu yang akan kamu tuai. Kalau kamu menanam kebaikan, maka kamu juga akan mendapatkan yang namanya kebaikan juga. Begitu pula sebaliknya. Maka dari itu teruslah berbuat baik walaupun terkadang kebaikan kamu tidak dihargai oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Urusan pekerjaan memang seperti itu. Kamu sudah baik dengan teman kerja kamu membantu teman kerja kamu, tetapi apa? Tetapi teman kerja kamu malah nusuk dari belakang, malah mengkhianati kamu dan sebagainya. Bahkan urusan bisnis pun demikian, kamu sudah membangun bisnis dengan dia, kamu percaya dengan dia, tetapi kamu dikecewakan. Tetapi hal ini nggak usah kamu khawatirkan berlebihan, karena hukum karma pasti berlaku. Yang paling penting di bulan Agustus ini bukan asmara kamu yang sepertinya ada sedikit konflik atau kesalahpahaman, tetapi yang terpenting di hari Senin ini adalah kondisi keuangan kamu masih dalam kondisi yang cukup baik. Oke, pokoknya tetap semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer, terus berbuat baik dan harus percaya tebar tuai di dalam kehidupan itu adalah hal yang nyata dan adalah hal yang pasti. Maka dari itu, kamu yang punya zodiak Cancer harus terus berbuat kebaikan. Walaupun tidak dihargai, terus saja berbuat kebaikan. Pasti suatu saat Tuhan akan memberikan kebahagiaan atas apa yang kamu lakukan dari kebaikan yang kamu lakukan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Singa atau Leo, di sini ada kartu Eight of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu King of Swords, yang di sini artinya apa? Yang di sini artinya terkadang buat kamu yang punya zodiak Leo, kita terlepas daripada dua kartu ini terlebih dahulu, kamu di dalam hubungan asmara terkadang itu minta pasangan kamu itu peka. Nah, memang pasangan kamu itu punya telinga, memang pasangan kamu itu punya mata, tapi terkadang dia itu mendengarkan hal-hal yang sekiranya tidak terlalu penting daripada diri kamu, dan dia juga bisa merefleksikan visio daripada apa yang kamu lakukan. Jadi kalau bisa antara kamu dengan pasangan kamu itu bicaralah dengan hal-hal yang penting. Nah, karena apa? Karena beberapa hari ini terjadi kamu itu sering membicarakan hal-hal yang tidak terlalu penting. Dan di sini pasangan kamu sifatnya sedang sensitif. Ketika pasangan kamu sedang sensitif, maka kamu jangan terlalu banyak bicara. Jangan terlalu banyak ini itu, jangan terlalu banyak tuntutan dan sebagainya. Karena apa? Ketika pasangan kamu sedang sensitif, maka apa yang terjadi? Malah ledak-ledakan emosi yang sangat luar biasa dan malah mengakibatkan hubungan asmara kamu jatuh kepada sebuah permasalahan. Maka dari itu kamu harus bisa mendengarkan apa yang terjadi dengan pasangan kamu dan harus lebih peduli, harus bisa lebih care dengan apa yang terjadi di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Jadi kamu harus bisa membedakan kapan saatnya kamu maju dan kapan saatnya kamu mundur. Artinya kapan saatnya kamu bicara dan kapan saatnya kamu diam. Dan ini penting sekali di dalam kondisi hubungan asmara kamu ketika keduanya antara diri kamu dan pasangan kamu itu sedang dalam kondisi yang sama-sama sensitif. Kemudian bergeser ke masalah yang lain untuk masalah pekerjaan dan masalah keuangan. Di hari Senin pertama bulan Agustus tahun 2020 ini di tanggal 3, sepertinya kalau untuk masalah keuangan so far oke, tidak terlalu ada sebuah permasalahan. Tidak terlalu ada sebuah hal yang harus kamu khawatirkan daripada kondisi keuangan kamu. Karena apa? Kondisi keuangan kamu masih terus bekerja keras. Karena apa? Karena kamu menyadari bahwa ada tanggung jawab kamu yang harus kamu lakukan di dalam kondisi keuangan kamu. Nah, ketika kamu ingin mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, maka kamu harus meningkatkan etos kerja daripada diri kamu. Dan di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020 ini, sepertinya etos kerja kamu itu sangat baik sekali. Etos kerja kamu itu sangat maksimal sekali. Jadi di sini kalau bisa saya katakan, etos kerja kamu di hari Senin ini sangat semangat sekali. Walaupun memang ada sedikit hambatan, tetapi hambatan itu bisa kamu selesaikan dengan sangat baik. Dan ini sangat luar biasa sekali mengawali bulan kelahiran dengan sebuah semangat di dalam bekerja dan di dalam semangat menambahkan sebuah penghasilan atau mencari rezeki yang kaitannya dengan materi. Semoga apa yang menjadi impian kamu, apa yang menjadi tanggung jawab kamu bisa terpenuhi dan bisa tercukupi semuanya. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Virgo, di sini ada kartu Wheel of the Year dan kemudian di sini ada kartu
Six of Wands. Yang di sini artinya apa? Yang di sini kamu tidak perlu minder. Ingat ya, sekali lagi ya, kamu tidak perlu minder dengan apa yang kamu lakukan. Selama kamu nggak merugikan orang lain, kamu harus terus berjalan di atas kuda kamu. Selama kamu nggak menyakiti orang lain, kamu harus terus berjalan maju ke depan. Ingat, kehidupan kamu itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kamu. Dan yang harus kamu sadari, setiap manusia itu punya dua hal. Punya kelebihan dan tentunya juga punya kekurangan. Kalau punya kelebihan, kamu juga jangan sombong. Ketika kamu punya kekurangan, kamu juga jangan minder. Karena apa? Karena selama kamu nggak merugikan orang lain, nggak usah minder dengan kekurangan kamu. Kemudian kita bergeser ke masalah rezeki. Untuk masalah rezeki, buat kamu yang punya zodiak Virgo, di awal bulan Agustus ini rezeki kamu itu sedang berputar di sekeliling kamu. Nah, ketika rezeki kamu ini berputar di sekeliling kamu, maka tergantung kamu mau menangkap yang mana. Atau kamu mau menangkap semuanya, atau hanya kamu menangkap satu. Nah, ini adalah sebuah peluang yang sangat bagus sekali daripada segi rezeki buat kamu yang punya zodiak Virgo, untuk bisa mendapatkan rezeki lebih banyak lagi di awal bulan Agustus tahun 2020 ini. Mumpung kesempatan terbuka lebar daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi usaha kamu yang kaitannya dengan rezeki, maka kamu harus bisa mengambil sebanyak-banyaknya rezeki yang ada di sekeliling kamu. Ketika ada kesempatan, usahakan ambil kesempatan itu. Jangan terlalu sering yang namanya melewatkan kesempatan. Karena apa? Kalau kamu terlalu sering melewatkan kesempatan, maka kamu akan kecewa ketika kamu, aduh, kenapa nggak gua ambil? Nah, akan seperti itu. Karena dari itu, ketika ada kesempatan, maka kamu harus berani mengambil resiko, berani mengambil konsekuensi untuk mengambil kesempatan itu. Karena apa? Kalau kamu nggak ambil kesempatan itu, maka kamu akan jauh lebih kecewa. Maka dari itu harus berani ambil resiko, harus punya konsesi daripada konsekuensi kamu untuk mengambil kesempatan yang ada di dalam kehidupan kamu. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, usahakan pasangan kamu itu harus bisa support kamu. Pasangan kamu tuh harus bisa support pekerjaan apapun yang kamu lakukan. Selama itu halal, selama itu nggak merugikan orang lain, pasangan kamu seharusnya bisa support. Tetapi di sini terkadang kamu itu merasa minder dengan pekerjaan kamu, merasa agak sedikit malu dengan pekerjaan kamu. Ngapain malu? Selagi itu halal, nggak perlu malu. Kamu bukan koruptor. Seharusnya koruptor-koruptor itu yang malu karena dia sudah merugikan negara dan merugikan rakyat Indonesia pada khususnya. Dan Indonesia sepertinya masih belum merdeka dari yang namanya kasus korupsi. Loh, kok malah bahas korupsi? Wah, mumet sih aku. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Virgo di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Libra, di sini ada kartu Nine of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu Eight of Cup. Ini artinya apa? Ini artinya kehidupan kamu ini sepertinya itu apa ya? Aduh. Apa ya? Saya mau ngomong agak berat ini ya. Buat kamu yang punya zodiak Libra sepertinya ya. Gini ya. Kehidupan kamu itu sepertinya itu hanya berpindah daripada masalah yang satu ke masalah yang lainnya. Ketika masalah yang ini sudah mau selesai, oke, lega. Duh, masalahnya selesai. Ternyata kudu gubrek jebrot, ada masalah yang baru. Sepertinya memang kamu masih belum bisa terlepas daripada sebuah permasalahan. Jadi kehidupan kamu ini kalau bisa dikatakan sebagai prinsip hidup kamu itu hanya berpindah dari masalah yang satu ke masalah yang lainnya. Dan hal ini sepertinya memang fase-fase yang memang sedang kamu alami di dalam kehidupan kamu. Dan masalah ini apa? Masalah ini sangat kompleks sekali. Mungkin masalah yang kamu hadapi yang punya zodiak Libra itu berbeda-beda ya. Karena sekali lagi, ini adalah pembacaan general, jadi nggak bisa spesifik menuju kepada salah satu individu. Kalau mau personal reading ya silahkan DM dulu di Instagram @ramalan_zodiakmu. Jadi di sini masalah yang kamu hadapi itu sangat kompleks sekali. Kenapa kehidupan kamu itu berpindah dari masalah yang satu ke masalah yang lainnya? Kalau nomaden itu kan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya. Jadi kehidupannya itu berpindah-pindah. Nah, kamu itu juga demikian, tetapi yang berpindah-pindah itu masalah. Masalah ini selesai, masalah ini muncul. Ini selesai, ini muncul lagi. Jadi terkadang kamu selalu kemanapun kamu berada, kamu selalu diikuti oleh yang namanya masalah. Dan masalah ini itu antara kamu dengan yang lainnya yang punya zodiak Libra itu mungkin berbeda. Ada masalah keuangan di situ, ada masalah pekerjaan di situ, dan bahkan ada masalah hubungan asmara di situ. Jadi di sini memang terkadang untuk memutus mata rantai masalah ini perlu yang namanya kedewasaan, perlu yang namanya kebijaksanaan, perlu yang namanya pikiran
pikiran yang jernih. Nah, di sini pertanyaannya adalah kamu udah dapat belum pikiran yang jernih? Ketika kamu belum dapat pikiran yang jernih, maka kamu akan terus-menerus mencari daripada solusi untuk bisa memutus mata rantai daripada permasalahan ini. Jadi ini saya akan lebih kompleks spesifik lagi karena saya kasihan Libra kok sepertinya terlalu banyak masalah, dan di sini kamu harus bisa menyelesaikan masalah itu satu persatu terlebih dahulu. Memang fasenya adalah kamu berpindah dari masalah yang satu ke masalah yang lainnya. Dan ini maka kamu harus menyelesaikan masalah itu satu persatu terlebih dahulu. Memang kamu ingin menyelesaikan semuanya, tetapi di sini kemampuan kamu itu terbatas, bro. Maka dari itu ya satu-satu dulu diselesaikan, nggak masalah toh. Toh juga terkadang usia kamu kita nggak tahu sampai kapan. Maka dari itu berikan yang terbaik di dalam kehidupan kamu. Dan tetap ketika ada masalah selalu andalkan Tuhan. Apapun agama kamu, andalkan Tuhan di dalam setiap permasalahan kamu. Dan kamu harus yakin masalah yang kamu hadapi pasti bisa diselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Scorpio, Pack of Swords, dan kemudian di sini ada kartu The Hanged Man. Di sini artinya apa? Artinya kamu itu jangan menghabiskan waktu untuk apa? Untuk membangun sebuah kapal yang tidak ada lautnya. Artinya apa analoginya? Kamu itu jangan membangun sebuah masa depan yang tidak kamu ketahui pondasinya. Artinya kehidupan kamu itu harus berdasarkan kepada 3 hal. Yang pertama, masa depan kamu harus tergantung dengan apa yang kamu kerjakan sekarang. Kemudian tergantung dengan kemampuan kamu. Dan yang ketiga, tergantung dengan niat kamu. Kalau kamu nggak punya 3 hal ini, bagaimana bisa kamu mau mencapai ke sana? Maka dari itu, untuk mencapai ke sana, kamu harus punya 3 hal tadi. Jadi masa depan kamu harus disesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan kamu, kemudian visi misi kamu, prinsip kamu, dan sebagainya, latar belakang kamu, dan sebagainya. Oleh karena itu, analoginya adalah jangan bangun kapal kalau kamu itu nggak ada lautnya. Maka dari itu, usahakan ketika kamu sudah punya tujuan yang jelas, maka kamu juga harus bisa mati-matian berjuang untuk bisa sampai kepada tujuan kamu. Maka dari itu kalau kamu merasa kecewa, ya lebih baik kamu memilih diam sajalah. Ketika kamu dikecewakan oleh keadaan, dikecewakan oleh seseorang, maka kamu lebih baik diam. Karena apa? Kalau kamu menanggapi kekecewaan kamu itu kalau ngomong tuh nggak karu-karuan. Apalagi kalau kamu emosi, omongan kamu itu nyelekit, omongan kamu itu nyakitin hati. Maka dari itu ketika kamu kecewa, lebih baik kamu itu diem. Diem aja, pendem aja nggak apa-apa, pendem terus nggak apa-apa. Kemudian sampai nanti kalau semuanya sudah membaik, baru kamu ngomong apa sih yang menyebabkan kamu kecewa, apa sih yang menyebabkan kamu marah. Jadi kamu tuh ketika dalam kondisi kecewa atau marah itu nggak menyakitkan orang lain. Nah, ini juga berlaku kepada hubungan asmara kamu. Ketika hubungan asmara kamu ini bermasalah, usahakan kamu itu lebih ngalah dulu. Sampai emosi kamu stabil, baru kamu datang lagi, jelaskan ke pasangan kamu. Oh, seperti ini masalahnya. Oh, seperti ini penyebabnya. Jadi jangan ketika kamu tinggi, ketika kamu emosi, ketika kamu kecewa, kamu itu malah ngomong. Kamu tuh kalau ngomong tuh kadang nyelekit, kadang nyakitin hati. Ini yang harus kamu pahami. Kemudian kalau untuk masalah keuangan, ya di hari Senin ini sebenarnya tidak terlalu ada sebuah permasalahan ya kalau bisa dikatakan secara keseluruhan daripada kondisi keuangan Scorpio. Tetapi juga harus berhati-hati, ada sepertinya beberapa hal yang berkaitan erat dengan uang yang sepertinya kamu tidak bisa kontrol daripada kondisi keuangan. Dan ini kamu harus betul-betul berhati-hati daripada kondisi keuangan kamu. Tetapi so far di hari Senin ini tanggal 3 Agustus tahun 2020, kamu harus tahu apa yang menjadi titik daripada tujuan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Lovers, oke, positif sekali, dan ada kartu Nine of Cups. Oke, seperti dugaan saya sebelumnya, kamu lebih terfokus kepada bisnis, lebih terfokus kepada usaha, dan lebih terfokus kepada keuangan. Karena apa? Karena ada supporting yang sangat luar biasa sekali daripada pasangan kamu. Nah, ini artinya apa?
ini artinya memang kamu itu pengennya itu ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Dan hal ini sepertinya juga bisa kamu dapatkan kebahagiaan itu di awal bulan Agustus tahun 2020. Tetapi memang ada sedikit ganjalan nih, ada sedikit hambatan. Kamu itu pengennya bahagia, tetapi terkadang kamu itu terlalu memikirkan hal-hal yang membuat sedih. Jadi kamu itu jangan merusak kebahagiaan kamu dengan memikirkan hal-hal yang membuat kamu sedih. Nah, hal-hal apa yang membuat kamu sedih? Yaitu diri kamu sendiri yang tahu. Saya nggak tahu kamu sedihnya kenapa, ya toh. Ya, maka dari itu kamu harus tahu apa hal-hal yang membuat kamu sedih. Ini harus bisa kamu hilangkan. Jangan sampai kesedihan kamu ini merusak kebahagiaan kamu di dalam kehidupan kamu secara keseluruhan. Maka dari itu, seperti yang saya katakan, kamu pengennya bahagia, tetapi kok kamu masih memikirkan hal-hal yang membuat sedih. Maka dari itu, kesedihan itu harus bisa kamu singkirkan terlebih dahulu. Jangan sampai kesedihan itu merusak momen yang ada di dalam diri kamu. Kemudian bicara soal pekerjaan, bicara soal keuangan. Di sini antara kamu dengan Sagittarius yang lainnya tentunya itu berbeda-beda. Pekerjaan yang kamu lakukan juga berbeda-beda. Keuangan yang terjadi dalam kehidupan Sagittarius sesama Sagittarius itu juga berbeda-beda. Oleh karena itu, yang membedakan apa? Yang membedakan itu jalurnya. Jalur kamu dengan Sagittarius yang lainnya itu mungkin berbeda-beda. Tetapi di sini terkadang yang harus kamu pahami adalah ada Sagittarius yang penghasilannya besar, tetapi dia juga punya tanggung jawab yang besar. Tetapi ada juga Sagittarius yang pekerjaannya baik, tetapi dia kurang waktu dengan keluarga. Jadi di sini kamu harus bisa lebih mensyukuri apa yang terjadi di dalam kehidupan kamu. Pekerjaan kamu, usaha kamu, bisnis kamu, pasangan kamu, itu semuanya harus kamu syukuri. Jadi di bulan Agustus ini kamu harus bisa menyempurnakan rasa syukur. Sama seperti Aquarius tadi, tetapi kamu lebih cenderung dalam proses yang positif sekali dibandingkan Aquarius. Karena apa? Asmaranya kamu dapat, pekerjaan dapat, keuangan dapat, dan semuanya dapat. Hanya ada sedikit kesedihan yang merusak daripada kebahagiaan kamu. Dan di sini tanggung jawab kamu adalah meletakkan kesedihan itu supaya tidak merusak momen yang ada di dalam diri kamu. Dan ini sangat baik sekali untuk mengawali hari Senin di bulan Agustus tahun 2020 ini. Oke, tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Oke, selesai sudah pembacaan zodiak hari ini ya, di hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2020. Semoga ini bisa menjadikan suatu referensi buat kamu dan bisa menjadikan motivasi buat kamu. Dan semoga kedepannya kita semuanya punya rezeki yang lancar, diselesaikan masalahnya, dan kemudian dimudahkan segala urusannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan saya ingatkan sekali lagi, hati-hati dengan salah satu channel besar yang sepertinya meniru beberapa yang ada di dalam diri kami, mulai dari judul, kemudian deskripsi, teks, dan sebagainya. Karena channel zodiak yang terbaik tentunya kamu pasti tahu hanya ada di Zodiak Harian yang aktif di 3 sosial media, di channel YouTube Zodiak Harian, di Facebook fanspage Zodiak Harian yang sudah 1 juta lebih followers, dan di Instagram @ramalan_zodiakmu yang sudah 300.000 lebih followers. Jadi jangan salah pilih, channel zodiak yang terbaik adalah Zodiak Harian. Ini ada sindiran ya, karena ya kita beberapa kali kita diserang oleh pemilik daripada channel itu, jadi kami cukup sabar saja. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih banyak sudah setia di channel Zodiak Harian. Semoga bisa menjadikan berkah buat kalian semua. Oke, Jaya Jaya Wijayanti, Lebu Dening Pangastuti, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begin to another.